menahan terhadap sesuatu, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian harus membunuh maka perbaguslah tata cara membunuhnya. Jangan dimutilasi sedikit. Ya. Harus baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih maka perbagus juga tata cara menyembelihnya. Ya. Jangan menyiksa hewan. Ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya ya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ya, jadi hewan sembelihan itu disenangkan, kasih makan, kasih minum, dibersihkan kandangnya, gitu kan. Kalau memang masih lama disembelih, ya, saatnya disembelih maka diambil, tidak diseret-seret, tidak disiksa, gitu ya. Kemudian setelah diambil, disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Ya. Kalau hewan itu disembelih dengan pisau yang sangat tajam, sesuai dengan cara-cara Islami, maka ya berdasarkan penelitian modern, hewan itu tidak merasakan kesakitan yang berarti, nggak sakit dia. Ya. Jadi ketika 4 urat di sini terputus, paling putusnya hanya beberapa detik ya, hanya beberapa detik. Dari menempelkan pisau dengan terputus paling ya mungkin 3 detik kali ya, langsung putus itu, 3 detik putus. Ketika terputus maka hewan itu dia seperti hewan yang tertidur. Ya, dia seperti hewan yang tertidur. Ya, dia tidak merasakan kesakitan apapun. Ya, adapun kejutan-kejutan tubuhnya itu bukan karena reaksi sakit, tapi karena reaksi ya kontraksi darah yang begitu cepat keluar sehingga tubuhnya terkejut, gitu ya. Jadi kejutan itu bukan tanda dia sakit, bukan. Dia seperti yang tertidur. Orang tidur itu ya nggak merasakan apa-apa, gitu ya. Maka itu. Jadi hewan yang disembelih itu tidak merasakan kesakitan apapun. Kalau disembelihnya sesuai dengan syariat Islam, pisaunya sangat tajam. Tapi kalau pisaunya tumpul, dia akan kesakitan karena kulitnya ya nggak putus-putus, atau dia putus tapi karena tekanan, bukan karena ketajaman. Itu akan tersakiti hewan itu. Ya, akan tersakiti. Ya, putusnya karena tekanan si tenaga orang yang menyembelih, bukan karena ketajaman. Itu beda. Ya. Ini. Jadi harus diasah dulu pisaunya. Ya. Dan juga ada berikutnya, tidak menajamkan pisau di depan hewan. Ya. Ngasahnya di depan kambing yang mau disembelih. Itu dia makhluk hidup, punya perasaan, dan Rasul mengabarkan itu. Ya, Rasul mengabarkan itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wada'a rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syafratahu wa hiya tanzuru ilaihi faqala afala qabla hadha aturidu antumitaha marrat ya mautat. Ya. Jadi satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang sudah meletakkan kakinya di leher kambing. Jadi kambing sudah tertidur, ya sudah dikepit oleh kaki orang ini, ya. Jadi kambing udah nggak bisa bergerak tuh. Nah, ketika itu dia sedang menajamkan pisau. Jadi pisau ditajamkan saat kambing sedang dibaringkan di hadapannya. Dan kambing melihat ke arahnya. Kambing itu menatap, melihat ke arahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, mengapa tidak melakukan ini sebelumnya? Kenapa engkau tidak mengasah sebelum ini? Ya, biarkan dulu kambing itu, kamu asah dulu di tempat yang jauh.
Apakah engkau ingin mematikannya berkali-kali? Jadi rasa takut kambing itu ya menyebabkan dia mati berkali-kali, seolah-olah seperti itu. Ya, itu. Jadi tidak boleh menajamkan pisau, golok, sembelihan ya di hadapan hewan. Ya, itu. Kemudian ada berikutnya, jamaah rahimakumullah, yaitu ya menyembelih dengan cepat dan memotong saluran penting. Yang tadi ya 4 saluran penting. Ya, saluran nafas, saluran makanan dan minuman, dan juga 2 urat besar yang ada di samping leher kanan dan kiri. Nah, ini ya menyembelih dengan memotong saluran pernapasan dan makanan, ya serta 2 ya pembuluh darah utama atau al-wajadan. Nah, ini tidak ada dalil khusus tentang hal ini, tetapi ya para ulama ya sudah berijma tentang disyariatkannya memutus ya keempat urat itu yang terbaik. Ya, ini. Ada berikutnya, yaitu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ya, ini termasuk disukai, walaupun tidak wajib. Ya, boleh menghadapkan kemanapun, tetapi ke arah kiblat ini lebih disukai. Sebab arah kiblat itu adalah arah untuk beribadah. Ya, kita salat menghadap kiblat, berdoa disunahkan menghadap kiblat, baca Quran disunahkan menghadap kiblat, ya. Juga menyembelih, karena ini termasuk ke dalam ibadah. Ya, waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuwajjihu adhiyatahu ilal kiblah. Ya, dalam Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi itu diriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ya, walaupun boleh ke selain arah kiblat. Gitu. Nah, kemudian ya di antara adab menyembelih yaitu tidak menyembelih di hadapan hewan lain. Ya, jadi ada kamar penyembelihan khusus ya yang tertutup dari hewan-hewan lain yang belum disembelih. Jadi yang mau disembelih tarik ke kamar itu ya pakai terpal misalkan, ditutupnya, maka disembelih di situ. Ya, ambil lagi hewan yang hidup, sembelih lagi di situ. Nah, ini di antara adab-adab ya dalam menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah hewan ini disembelih, ya, maka ya orang yang menyembelih ini hendaknya atau disunahkan ya memakan sebagian dagingnya. Ya, tidak ada persentase khusus ya untuk berapa persennya. Sebagian ulama mengatakan maksimal ya 1/3. Ya, walaupun tidak ada dalil khusus tentang hal ini, yang pasti disunahkan untuk mencicipi sebagian dagingnya, kemudian sebagian yang lain itu disedekahkan dan dihadiahkan. Ya, kalau yang menerimanya adalah orang yang banyak harta, maka itu adalah hadiah di hari raya. Kalau yang menerimanya adalah orang-orang miskin, maka itu adalah sedekah. Ya, jadi beda daging kurban dengan zakat. Kalau zakat itu ya hanya ada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kurban itu siapapun boleh diberikan. Ya, bahkan kalau sangat melimpah orang kafir pun boleh menerima ya daging kurban, itu boleh. Tidak ada larangannya. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada non muslim. Ya, zakat harus diambil dari orang muslim dan diserahkan kepada muslim lainnya. Tapi kalau daging kurban itu tidak. Ya.
Dan hendaknya daging kurban itu semuanya habis untuk disedekahkan atau untuk dihadiahkan. Tidak boleh mengupah sang jagal dengan dagingnya. Ya, tidak boleh. Kita manggil jagal kemudian nih upah Anda ya 3 kilo ya, upah Anda. Itu enggak boleh. Tapi harus diberikan dari operasional yang lain. Ini upah nyembelih Anda nih 500.000. Kemudian ini hadiahnya daging 3 kilo. Itu boleh tuh. Ya. Jadi setelah mendapatkan upah baru dikasih hadiah dagingnya, itu boleh. Setelah mendapatkan upah baru dikasih kepalanya, itu boleh. Ya. Tapi kalau diupah dengan daging itu tidak boleh. Ya. Ini. Mudah-mudahan ya hal ini bisa menjadikan sembelihan nanti di hari raya ya menjadi ilmu bagi kita semuanya. Wallahu alam. Ya, ada waktu beberapa menit ya, bagi yang ingin menambahkan, menanyakan, saya persilahkan. Silakan. Ya. Bosnya kafir, tapi di hari ibadah dia berkorban. Bosnya yang keluarin duit beli sapi. Itu bagaimana? Baik. Bismillah. Baik. Berkurban itu termasuk ke dalam ibadah ya. Dalam syariat Islam. Nah, ibadah dalam syariat Islam itu harus hanya dilakukan oleh seorang muslim. Orang kafir itu tidak sah ibadahnya. Ya, tidak sah ibadahnya. Kalau ada seorang kafir, dia memberikan harta kepada seorang muslim, ya, seorang direktur perusahaan non muslim, kemudian memberikan hartanya kepada anak buahnya yang muslim, ya, agar dia bisa berkurban, itu boleh, agar si muslim itu bisa berkurban. Artinya ya harta dari non muslim itu dihibahkan gitu ya, atau dihadiahkan kepada seorang muslim, itu sudah berubah kepemilikannya. Dengan dihibahkannya itu berarti harta itu bukan milik orang kafir lagi, tapi milik orang muslim. Kemudian dia baru berkurban. Yang mendapatkan pahalanya adalah orang muslim ini. Ya, walaupun atas bantuan dari non muslim. Itu silakan saja. Ya, tapi ya orang non muslim yang berinfak untuk kurban atau dia melakukan ibadah yang lain, yang sholat, haji, ikut puasa misalkan di hari Arafah, tetap ya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syaratnya adalah masuk Islam baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, diingatkan ya bahwa ya, nanti insyaallah hari Kamis ya, ini kita akan memasuki tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya, dan disunahkan untuk kita yang berada di luar Arafah ya, untuk kita yang berada di luar Arafah itu disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Jadi Rasul mengatakan man shoma yaumi Arafah ya ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu, atau siyamu yaumi Arafah ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira ya as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Ya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpuasa satu hari di hari Arafah ya, aku berharap Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun berturut-turut dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita nggak punya dosa nih ya, baru dihapus nih Jumatan kemarin gitu ya, dan belum punya dosa lagi. Nah, ini berarti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kemudian esok harinya menyembelih hewan kurban, itu syaratnya harus setelah salat Id. Ya, sahibul kurbannya harus setelah salat Id. Ya, kalau sebelum salat maka itu sembelihannya adalah sembelihan biasa, dagingnya daging sembelihan biasa, nggak ada kurbannya. Boleh dimasak, boleh direndang, enak juga dagingnya, tapi tidak ada pahala kurban. Ya, kalau ingin jadi pahala kurban maka sembelihnya harus setelah salat. Ya. Kalau satu yayasan punya kambing dari Timur Tengah misalkan, maka sahibul kurban biasanya belum sholat tuh jam 8 waktu Indonesia ya, maka sembelihnya nanti setelah zuhur. Ya, jadi dipisah antara kambing lokal dan kambing Timur Tengah misalkan. Ya, kenapa? Karena sahibul kurbannya belum sholat, mungkin masih tidur kali. Ya, jam 7 di sini, di sana baru jam 3 mungkin. Ya, masih tidur dia. Ya, maka sembelihnya nanti nih yang ya kambing Timur Tengah ini nanti dah sembelihnya setelah zuhur. Nah itu ya agar dipastikan bahwa sahibul kurban sudah melakukan sholat Id. Ya, itu. Dan waktu menyembelih itu 4 hari 4 malam. Ya, dan lebih baik di pagi hari bukan di malam hari menyembelihnya. Pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ini adalah hari menyembelih. Ya, 4 hari. Ya, 10, 11, 12 dan 13. Akhirnya ya di tanggal 14 setelah waktu asar habis. Nah, itu tidak boleh lagi menyembelih. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.